Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Bagaimana kabarnya? Kali ini ketemu lagi dengan saya, Fauza, di acara Bonsai Podcast. Seperti biasa, saya juga ditemani oleh dua penyuluh pajak KPP Pratama Pekanbaru. Kali ini ngobrol santai bareng penyuluh pajak, ditemani oleh... Halo, Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Kak Nabila dan Krisna. Kak Krisnawati. Seperti biasa kita akan membahas sedikit ataupun mungkin banyak mengenai perpajakan. Di podcast kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai Cortex yang sudah kita bahas sedikit di podcast Bonsai sebelumnya. Jadi Kak, kemarin kita tuh udah ngebahas sedikit mengenai Cortex. Kurang lebih kita membahas keunggulannya, apa aja yang berubah, dan Cortex itu apa secara garis besar, supaya kawan pajak tahu dan tidak terkejut atau bingung mengenai apa itu Cortex, karena selama ini kan kawan pajak taunya itu DJP online ya Kak ya. Baru ya. Jadi kemarin Bang Roy dan Kak Asrina ngejelasin apa itu Cortex, apa aja keunggulannya, kenapa harus ubah-ubah lagi, karena kan udah lumayan banyak nih aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kenapa setiap lewat kantor pajak, setiap lihat postingan Direktorat Jenderal Pajak, atau ketika kawan pajak datang ke kantor pajaknya langsung, itu selalu ada video, videotron, spanduk, standing banner mengenai Cortex, dan apa aja yang melatar belakangi diciptakannya Cortex ini, itu juga dijelaskan. Kemudian selain itu kemarin saya dan Bang Roy juga Kak Asrina itu ngebahas sedikit mengenai proses bisnis yang paling signifikan berubahnya di Cortex ini. Itu ada 5 proses bisnis Kak. Tapi yang kita jelasin itu baru registrasi doang. Nah kali ini kita mau ngebahas 4 proses bisnis lainnya. Jadi kita flashback sedikit ya Kak ya. Siap. Jadi kemarin itu hasil pembahasan atau podcast Bonsai kita sebelumnya itu ngebahas kenapa sih Cortex ini diciptakan. Cortex ini diciptakan di latar belakangi oleh keterbatasan yang ada selama ini, antara lain diciptakan agar adanya menciptakan sebuah peningkatan untuk atau dalam pengelolaan data berbasis digital, serta sebagai wujud bahwa ikut berkembangnya teknologi Direktorat Jenderal Pajak seiring dengan perkembangannya dunia digital, seperti itu. Karena selama ini yang kita tahu, kan pajak pasti tahu ya, kalau untuk memenuhi kewajiban dan hak wajib pajak itu kita harus buka A, buka B, buka C dulu, maksudnya buka aplikasi yang berbeda. Kita bisa membuka beberapa aplikasi yang berbeda begitu. Jadi tujuannya selain mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi penggunanya, baik itu dari sisi fiskus atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajaknya sendiri maupun dari sisi wajib pajaknya, begitu. Yang pertama, selain itu kita juga ada ngebahas Kak, kan tadi aku ada bilang tuh 5 proses bisnis yang berubah. Salah satunya yang udah dibahas kemarin adalah proses bisnis registrasi. Selain proses bisnis registrasi, yang akan kita bahas hari ini adalah ada lagi proses bisnis pembayaran, pelaporan, layanan edukasi, dan yang terakhir adalah tax account management. Jadi proses bisnis registrasi itu salah satunya adalah agar pendaftaran NPWP itu bisa dilakukan di mana saja, gitu Kak. Nah kemudian yang kedua, kita lanjut ya Kak ya.
yaitu mengenai proses bisnis pembayaran. Nah, apa aja tuh Kak proses bisnis pembayaran yang berubah? Apa saja keunggulannya? Apa bisa dijelaskan sama siapa nih? Kak Boleh Kak Krisna? Kak Krisna boleh? Kalau untuk pembayaran, hal yang baru di Kortek itu salah satunya yaitu adanya deposit pajak ya. Oh, oke. Apa tuh Kak deposit pajak Kak? Deposit pajak itu kayak mirip-mirip Gojek gitu-gitu ya, OVO gitu-gitu Oh, ya. dompet digital, mirip ya Nah, Kak ya. seperti itulah. Mm-mm. Cuman dia sendiri kode marknya untuk universal kalau nggak salah emangnya. Jadi kita bayar dengan kode mark 411618 dengan kode jenis setoran 100 untuk masa dan 200 nanti untuk tahunan. Jadi kalau sebagai contohnya nih, nanti misalnya saya mau lapor SPT unifikasi pasal 23, pas kita sudah input ternyata ada kurang bayar 500.000 katakanlah. Dan saya punya deposit, sudah saya deposit 100 juta gitu, nggak perlu saya bayar lagi, cukup diambil dari deposit itu gitu. Otomatis sistem akan mengurangi deposit itu. Jadi langsung terpotong. Iya, langsung terpotong. Begitu kita masukin, nanti waktu kita mau lapor di situ ada pilihannya biasanya, membayar pakai bikin billing lagi baru atau dengan deposit. Oh, bikin billing itu maksudnya seperti yang sekarang seperti masih yang biasanya ya. Tapi kita bikin billingnya nanti kalau sekarang sih lebih dipermudah ya. Begitu SPT sudah siap mau lapor, nanti akan muncul di SPT belum dibayar kalau nggak salah, pokoknya saya ulangin juga. Nanti begitu kita bikin billing, kita bayar, kita nggak perlu lapor lagi, dia akan otomatis terupload sendiri. Oh gitu kawan pajak, berarti nanti ketika dapat pop up pertanyaan, misalnya SPT-nya itu kurang bayar ya Kak, mau dibayar dengan deposit atau dengan pembuatan billing, nah itu nanti akan terbuat billing atau harus bikin billing kayak sekarang nih, bikin ketik satu-satu gitu, pilih dulu kode jenis pajak dan setoran, atau lebih canggih lagi yaitu tergenerate sendiri tuh jumlah kurang bayarnya, kode jenis pajaknya, kode jenis setoran dan lain-lain, atau tergenerate sendiri sekarang ya. Dengan misalnya di pasal 23 itu dengan kode 100 500.000 dan kode jasa ya 104 1 juta itu nanti akan ada billingnya sendiri. Oke, berarti misalnya SPT tahunan nih kawan pajak berstatus kurang bayar 500.000, jadi kawan pajak nggak perlu buka dulu DJP online, ketik satu-satu ya Kak, pilih jenis pajaknya, kode jenis setorannya, dan ketik manual jumlah kurang bayarnya. Tapi lebih dipermudah dan lebih dipercanggih dengan tergenerate sendiri nih kode billingnya. Jadi kawan pajak tinggal bayar dan SPT otomatis terlapor, begitu Kak? Begitu sudah bayar ya. Nah, jadi nggak harus input NTPN lagi ya Kak ya? Nggak, dia otomatis. Otomatis terlapor. Kawan pajak keren banget ya. Kemudian itu kan yang proses bisnis kedua nih Kak, proses bisnis pembayaran. Kalau yang selanjutnya tuh proses bisnis pelaporan ya Kak ya? Pelaporan. Atau pengelolaan SPT. Itu gimana Kak? Untuk pelaporan SPT sekarang kecanggihan dari Kortex ini adalah semua pelaporan SPT itu sudah ada terakomodasi oleh Kortex sendiri. Jadi misalkan dulunya wajib pajak itu atau kawan-kawan pajak biasanya lapor SPT PPN harus lewat website lain, web e-faktur. Terus juga kalau mau lapor SPT untuk yang masa atau yang tahunan harus di DJP online untuk PPh-nya. Berbeda dengan PPN, sekarang semuanya disatukan dalam satu website yaitu Kortex. Nanti di dalamnya di menu SPT atau di menu surat pemberitahuan itu sudah semuanya masuk, dari mulai SPT tahunan, SPT masa PPh, unifikasi, SPT masa PPh 21, PPN juga ada, dan itu semuanya lengkap
diakomodasikan oleh Cortex ini. Jadi kita nggak perlu lagi buka-buka aplikasi yang lain atau website yang lain gitu, Kak. Oke, kemudian saya ada dengar nih Kak, kalau misalnya di form SPT di Cortex ini itu lebih terspesifikasi. Maksudnya terspesifikasi yang gimana ya Kak? Untuk yang form terspesifikasi ini tuh kayak misalkan eh, Lebih ke lebih lebih ke arah tahapan, oh ya oh ya, tata ya caranya mungkin ya? ya jadi kalau misalkan kita nanti masuk ke menu SPT terus Mhm, pelaporan SPT atau tax return mhm, nanti kita pilih tuh antara dia mau ke SPT masa atau tahunan atau PPN gitu nanti dipilih dulu dari situ baru nanti kalau sudah sesuai dengan apa yang mau kita laporkan kita langsung masuk ke menu formnya form SPT-nya gitu. Nah untuk formnya sendiri itu sebenarnya mirip-mirip sama DJP online atau di kalau PPN mirip-mirip sama web e-faktur karena kan formulirnya tetap sama. Kalau lampirannya atau pengisiannya juga sama, cuman yang berbeda adalah eh, ada, caranya input-inputnya aja yang agak berbeda gitu. Berubah sedikit ya. Berubah sedikit gitu. jadi Tapi nggak bikin bingung, malah lebih, malah lebih mudah. jadi gambarannya kawan pajak eh, form yang tampil nanti akan menyesuaikan dengan jawaban-jawaban kawan pajak sendiri. Misalnya, apakah misalnya ini SPT untuk yang badan ya Kak ya. Ketika kawan pajak memilih bahwa laporan keuangannya akan diaudit, itu akan ada kolom tambahan untuk memasukkan NPWP, kode akuntan pabriknya, dan jika tidak itu akan hilang kolomnya. Jadi itu menyesuaikan dengan jawaban dari kawan pajak sendiri Iya, gitu. kalau berbicara mengenai SPT tahunan, itu Kak, Mm-mm. memang kalau dari bentuknya SPT yang di Cortex ini, dia berbentuk pertanyaan-pertanyaan Kak, Oke, gitu. oh Jadi gitu. perbedaannya itu. Perbedaannya kalau sebelumnya kan langsung pakai apa namanya formulir 1771 langsung plek Mm. ketik plek gitu kan langsung diisi tapi kalau yang di Cortex ini kita mempersonalisasikan SPT yang bakalan kita laporkan gitu baik itu orang pribadi maupun yang badan untuk SPT tahunan karena setiap wajib pajak itu pasti punya uh, apa namanya keperluannya masing-masing. Mm-mm. Uh, Entah itu dia sebagai usahawan, entah itu sebagai pekerja pegawai biasa, atau mungkin dia dua-duanya, atau kalau misalkan badan dia manufaktur atau perdagangan, itu beda-beda kan. Nah, dari situ kita personalisasi dengan cara mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di SPT tersebut gitu. Jadi diusahakan semua pertanyaannya itu dijawab sesuai dengan apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan gitu. Nah, itu kan tadi salah satu keunggulannya karena Nabila bilang lebih terpusat ya, Iya, lebih terpusat laporannya. Jadi hanya satu jendela saja. Kemudian juga formulirnya itu lebih WP friendly gitu, iya, yang seperti yang betul. kita Lebih gampang. nah itu kalau SPT masa. Nah selama ini kan kita ngelapor SPT tuh di PPH tuh di DJP online. Iya, betul. PPN itu di Tapi faktur. WP Faktur misah nih Kak. Apa di Cortex ini masih terpisah atau bakalan gabung? Semuanya gabung. Jadi kalau kita lihat nanti, kawan pajak juga bisa lihat di simulator DJP online. Kalau ini kan masih Desember ya, mungkin kalau sudah Januari nanti, kawan pajak udah bisa lihat-lihat langsung menu-menunya. Kalau di simulator itu masih di menu
surat pemberitahuan, nanti ada di menu tax return atau SPT juga. Di menu SPT itu kawan pajak klik, nanti muncul mau pilihannya mau lapor SPT yang mana gitu. Jadi entah itu SPT masa, tahunan, PPN, itu semuanya udah ada di situ semua. Nanti kalau sudah diklik create untuk SPT, entah itu PPN atau PPH, sudah masuk, tinggal diisi aja. Terus Kak, aplikasi yang paling sering dipakai nih yaitu e-tax invoice atau aplikasi untuk buat faktur. Kan itu aja kepisah ya Kak, bikin faktur ada aplikasinya, harus diinstal. Lain lagi kalau misalnya wajib pajak tuh mau coba-coba malah harus riset ulang, harus minta data, dan minta datanya tuh harus direkturnya gitu kan. Sedangkan yang kita tahu direktur itu nggak bisa bolak-balik yang namanya pimpinan puncak gitu kan. Apakah nanti di Cortex masih terpisah atau ada sesuatu yang lebih canggih lagi di Cortex ini kalau untuk di PPN-nya? Gimana Kak Krisna? Kalau untuk PPN ini terkait faktur, pelaporan dan pembuatan faktur pajak itu nanti sama, tetap di Cortex, di satu alamat lah ya, di satu atap lah kita bilang. Nah, yang terbaru dari Cortex itu nanti penomoran tuh untuk faktur pajak nggak perlu lagi minta nomor seri faktur. Jadi nanti otomatis begitu saya bikin, nomor itu akan otomatis muncul. Sama seperti kayak sekarang yang sudah berjalan kan e-bupot ya. Oh, bukti potong, ya ibu potong. E-bupot unifikasi itu udah begitu kita input, nomor bukti potong akan muncul otomatis. Nah, nanti di e-faktur akan berlaku seperti itu. Begitu kita input faktur pajak, nomor otomatis muncul. Oh gitu, akan tergenerate sendiri. Jadi ya, by system sendiri. Kalau PPN ini kan ada 3 aplikasi nih kawan pajak yang harus kawan pajak buka. Yang pertama Innova, web faktur untuk lapor SPT, dan e-tax invoice ya. Faktur desktop faktur desktop untuk bikin faktur pajak gitu. Jadi nanti di Cortex lagi-lagi kawan pajak hanya perlu membuka satu pintu atau satu atap, all in di dalam Cortex, bisa mengerjakan atau memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dan lebih mudah ya Kak ya, nggak perlu lagi minta nomor seri faktur pajak, harus input lagi gitu ya. Bener Kak. Nah itu kan proses pembayaran ya Kak ya. Selanjutnya itu adalah proses TAM atau tax account management. Apa aja tuh keunggulannya Kak? Tax account management itu kan sebagai pengelola sumber. Keunggulannya? Iya, pengelolaan sumber data, accounting rules, bagan akun dan referensi terkait RAS. RAS itu tuh kayak database, revenue, accounting system. Jadi terintegrasi dengan CITAS nanti Cortex ini, dan interkoneksi data referensi bagan akun dengan sistem DJPB, tarif bunga dan kurs. Jadi tarif bunganya misalkan kita ada surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar, itu kan ada bunganya. Nah, itu langsung termanage dengan kurs atau tarif bunga acuannya langsung gitu. Per hari itu, per detik itu berapa gitu. Lalu juga ada prosedur penjurnalan dan report. Nah, transaksi terjurnal otomatis saat dokumen sumber diterbitkan real time, menyediakan laporan terkait tren penerimaan piutang dan utang dalam 5 tahun terakhir. Jadi misalkan kita bikin faktur pajak nih Kak. Nah, faktur pajak yang kita buat ini kan atas pajak keluaran. Nah, kalau sudah terbit, sudah di-upload, itu dalam saat itu juga
dia bakalan langsung masuk ke pajak masukannya si lawan transaksi. Jadi lawan transaksi itu nggak usah lagi minta-minta mana faktur pajaknya gitu. Itu sudah masuk ke menu pajak masukannya si eh, rekanan, tinggal Mm-mm. nanti dicentang untuk bisa dikreditkan gitu. Oke. Jadi si rekanan ini tuh bisa milih Kak bulan apa aja yang mau dikreditkan langsung gitu. Terintegrasi lah ya Iya, intinya Kak. terintegrasi langsung gitu. Sama halnya kayak bukti potong sama seperti itu juga, Kak. Oke. Gitu. Lalu juga ada pengumpulan data, informasi profil, hak dan kewajiban WP terpusat di Citas atau Cortex ini dan bersumber dari proses bisnis terkait serta pemutahiran data dan informasi yang berasal dari database Cortex berlangsung secara real time. Nah, itulah kenapa uh, kalaupun kita punya transaksi apapun itu semuanya bakalan pegawai pajak ketahui gitu karena ini semua transaksinya real time. Misalkan kita mau beli mobil gitu ya Kak, nanti kan kita dimintakan NPWP. Nah itu biasanya kan ada pajak-pajak yang harus kita bayar atas NPWP tersebut. Nah itu nanti terbaca oleh sistem dan kita tahu aset-aset apa aja yang sudah dibeli gitu Kak. Jadi itu semuanya pengumpulan data informasi hak dan kewajibannya itu real time ya seperti itu Kak contohnya. Oke. Berarti ini juga terkait dengan pemadanan NIK ya Kak ya, Betul, pertukaran data betul. itu Pertukaran data sehingga atas NIK bisa juga. bisa terperbarui datanya secara real time. Nah, itu kan proses bisnis yang keempat yaitu tax account management. Nah, yang terakhir nih Kak Krisna mengenai perubahan proses bisnis layanan dan edukasi. Itu proses bisnis itu layanan dan edukasi itu apa tuh Kak? Untuk konsultasi kah atau apakah gitu Kak? Dan apa keunggulannya? Untuk proses bisnis layanan dan edukasi sendiri, keunggulannya dari profesi ini adalah ada 3 ya, yaitu layanan edukasi yang isinya untuk reservasi kelas pajak nih, misalnya wajib pajak mau ngadain kelas pajak, bisa reservasi melalui Cortex. Permohonan edukasi dan materi edukasi tersedia juga di Citas ini. Kita tinggal masukin, kalau nggak salah cuma masukin kayak permohonan gitu lah. Oke, secara online ya Kak Secara ya? online ya dari Citas ini. Terus ada juga layanan interaktif, komunikasi WP dengan DJP meliputi informasi perpajakan, pengaduan, saran, apresiasi. Kalau WP mau ngapresiasi ya, misalnya WP-nya mau ngapresiasi AR-nya lah atau bang, Ini dari situ pegawainya bisa mantap. ya. Itu dapat dilakukan melalui kontak center, portal WP, website resmi DJP, website pengaduan dan kantor pajak. Bisa datang langsung kantor pajak juga, masih bisa, masih boleh lah ya. Masih ditampung. Nggak semuanya Harus online. siapa tahu gitu kan, jalan-jalan sekalian kantor pajak gitu. Dan layanan administratif yang intinya untuk menerima pemberitahuan, pengajuan permohonan administrasi perpajakan, dan menerima laporan produk layanan administrasi diajukan melalui 3C, klik, call, dan counter. Artinya bisa lewat klik ini, klik kali ya yang di kantor Klip ya ya, KLIP. call by phone. Nah, kalau counter ya berarti datanglah ke kantor pajak. Berarti bisa secara online juga ya Kak ya? Iya. Nah, kalau selain itu, seperti kita ketahui ada namanya digital sertifikat. Nah, kalau untuk digital sertifikat itu Kak, apa harus masih dipakai, masih perlu atau gimana? Atau udah nggak perlu lagi ya, udah karena udah ada Cortex ini? Kalau untuk sertifikat digital itu kan biasanya Kak kita bikin sertifikat elektronik itu kalau kita bikin faktur pajak gitu ya atau mungkin cuman itu sih ya Iya, kalau kayaknya. selama ini hanya untuk Untuk PPN, untuk laporan SPT PPN ya Kak iya, ya, cuman dan itu bikin aja. faktur. Kalau sekarang dan itu juga untuk sertifikat elektroniknya hanya untuk badannya kan, Oke, untuk iya, PT-nya. Tapi kalau sekarang itu berbeda Kak.
Jadi yang minta sertifikat elektronik itu adalah orang pribadinya. Oh, bukan badannya lagi. Ininya direkturnya lah ya, pengurusnya Iya, lah ya. pengurusnya yang ditunjuk nanti itulah yang harus bikin sertifikat elektroniknya. Karena apa? Kita nanti menandatangani dokumen-dokumen itu dengan sertifikat elektronik gitu. Jadi semua untuk pelaporan SPT, untuk eh, pembuatan bukti potong, untuk pelaporan SPT PPN, pembuatan faktur pajak itu semuanya harus pakai sertifikat digital tapi untuk orang pribadinya gitu. Jadi semua menurut saya sih semua orang pribadi, nggak semuanya juga ya, perlu untuk punya sertifikat digital. Tapi sekarang sertifikat digital itu lebih mudah diaksesnya. Kalau dulu kan kalau sertifikat digital entah itu nanti harus harus survei lapangan dulu atau harus datang dulu direkturnya atau gimana harus kita pegawai pajak lihat dulu nih ini benar yang datang direkturnya atau bukan gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak perlu karena kita bisa ajukan itu di menu profil saya. Nanti di permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital itu muncul menunya untuk permohonan sertifikat digitalnya. Nah, nanti tinggal diisi-isi aja, tinggal dimasukkan apa yang dibutuhkan, apa yang harus dimasukkan kayak identitas, wajib pajak, detail kontak, manajemen kasus, terus juga mau jenis sertifikatnya seperti apa gitu. Nanti juga dibutuhkan untuk ambil foto, take foto sama upload foto. Lalu juga tinggal disetujui aja di checklist baru dikirimkan. Itu kalau menurut saya lebih mudah gitu Kak. Jadi kita mempermudah pembuatan sertifikat digital karena nanti penandatanganannya semuanya lewat sertifikat digital itu Kak gitu. Oh gitu, mengenai sertifikat digital ini. Iya. Nah, yang terakhir nih Kak, setelah kita membahas 5 proses bisnis yang berubah di Cortex ini dari yang sebelumnya, dan kemudian kita bahas sertifikat digital ini, yang terakhir saya mau nanya mengenai user. Untuk user Cortex ini, apakah masih sama, hanya menggunakan satu password, atau ada perubahan lain yang bisa menjadi keunggulan mungkin? Kalau untuk user sendiri, keunggulannya itu kita sudah menggaungkan ini dari awal-awal edukasi Cortex ya Kak ya. Jadi si orang pribadi atau misalkan dia punya perusahaan, dia nggak perlu lagi yang namanya sharing password. Kan dulu awal-awal pakai DJP online kan biasanya sukanya sharing password. Ini passwordnya itu, ini passwordnya ini untuk PT atau badannya gitu. Nah kalau sekarang enggak, karena ada yang namanya impersonating Kak. Apaan tuh Kak impersonating? Kalau impersonating ini, jadi kita pilih dulu nih orang yang bakalan ditunjuk sebagai pegawai atau yang bertanggung jawab lah di situ. Atau menerima kuasa atau menguasakan ya? Menguasakan gitu. Jadi ya namanya kalau istilah dalam Cortex itu namanya my representative. Nah, kalau sudah jadi my representative, dia bisa mengerjakan akun akun Cortex dari badan tersebut gitu. Jadi kalau sudah jadi my representatifnya si PTA misalkan, dia bisa melakukan semuanya. Lapor SPT bisa, bikin bupot bisa, bikin e-faktur juga bisa. Itu semuanya dalam akunnya orang pribadi si yang sudah ditunjuk itu. Ditunjuk Jadi nggak sebagai perlu kuasa. lagi login pakai akun badan. Karena akun badan ini malahan Kak nggak bisa kita bikin faktur pajak, nggak bisa kita bikin SPT, cuman bisa lihat-lihat aja. Oh gitu Kak, berarti maksudnya itu misalnya nih saya adalah orang yang diberikan kuasa. Iya. Saya login sebagai akun saya,
kemudian saya bisa mengakses sebagai PT ABC misalnya Iya, gitu, Kak? dengan cara nanti di atasnya itu di Mhm, menunya ada menu impersonating PT apa gitu. menyerupai ya, Iya, menyerupai oke, atau, gitu. kuasa lah Iya, mungkin ya. jadi kuasa. Berarti kita bisa menjadi 2 peran, sebagai diri sendiri, Mhm, orang pribadi, iya, atau sebagai kuasa atau yang, menjalankan hak dan kewajiban iya, sebuah perusahaan. representatifnya PT apa gitu. Dan itu, Kak, sebagai catatan nggak cuman satu badan, Oh bisa banyak oh bisa banyak? gitu. Kalau misalkan, tapi saya sarankan menunjuk orangnya itu adalah orang yang sebagai konsultan pajak. Dia Oh, ada sertifikatnya, karena kalau ditunjuk dan dia bukan konsultan, biasanya nggak bisa gitu Kak, oh karena gitu. dia harus minta surat 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 izinnya, nomor izinnya izinnya, dulu, nomor izinnya. Izin praktik. izin untuk jadi konsultan Mhm, oh gitu. gitu. Jadi nanti si konsultan ini bisa tuh memanage berapa PT di dalamnya gitu Kak. Gitu. Oke, berarti ini juga merupakan sesuatu yang beda dan merupakan suatu keunggulan juga dari Cortex ya, Kak? Jadi Betul. nggak harus, apa namanya, biasanya satu password. Misalnya nih, saya nih PT ABC, saya kasih ke Kak Krisna, ke Kak Nabila. Jadi ya mereka bebas mau ngapain di Mm-mm. akun badan tersebut. Iya, Kalau sekarang nggak bisa akun pajak, jadi harus didaftarkan sebagai kuasa dulu betul, ya betul. oleh Jadi dia nanti mhm, bertanggung jawab Kak. Kalau dia kan biasanya nih banyak masalah-masalah kalau saya mhm, punya perusahaan, saya kasih password saya perusahaan PTA ini ke kakak, mhm. terus saya apa namanya, nggak nggak suka lagi nih sama kakak misalkan gitu. Nah, jadi kakak ini bisa memanipulasi data-data PT saya gitu. Nah, itulah yang kita apa namanya, hindari sekarang Oke, gitu. kita jaga ya. Kita jaga gitu. Jadi nanti kalau memang sudah saya cut off kakak, jadi kakak nggak bisa lagi masuk ke akun saya Oke. gitu. Berarti sebenarnya selain kemudahan yang ditawarkan oleh Cortex, ada juga nilai plus yaitu keamanan yang lebih ya. Karena Keamanan. memang jujur aja kawan pajak selama ini sering banget wajib pajak yang datang ke kantor mengeluhkan bahwa dia tidak bisa mengakses lagi akun perusahaannya karena masalah internal atau masalah pribadi. Dan kadang-kadang data itu juga disalahgunakan Iya. gitu untuk mencegah hal tersebut gitu kan pajak. Oke, jadi selain kenyamanan dan kemudahan penggunaan, Cortex juga diciptakan atau dihadirkan di tengah-tengah masyarakat agar bisa diakses agar kawan pajak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak lebih mudah lagi, lebih gampang lagi, lebih nyaman lagi dan juga sebagai salah satu upaya untuk Direktorat Jenderal Pajak menjaga keamanan dan kenyamanan data dari wajib pajak. Iya. Gitu, Kak. Atau ada lagi yang mau disampaikan mengenai Cortex ini? Ada lagi Kak. Apa tuh, Kak? Ada poin plus yang biasanya tuh orang suka komplain gitu Kak, Hmm, yang tentang e-faktur ini, hmm. e-faktur desktop. Apaan tuh, Kak? Jadi biasanya nih kalau e-faktur desktop kan harus di komputer itu terus kan Mm-mm. untuk ngerjainnya. Nah, kalau sekarang di Cortex ini enggak, berbeda Kak. Jadi kapanpun, dimanapun, pakai laptop apapun bisa pakai bikin faktur pajak gitu. Jadi nggak perlu lagi, aduh, eh, aplikasi itu Di PC biasanya. diinstalnya di PC, tapi saya lagi ada masalah nih di PC saya, kan nggak mungkin PC-nya dibawa ke kantor pajak gitu. Nah, sekarang bisa pakai Cortex ini, jadi dimanapun itu, mau liburan, mau apa, bisa ngerjain bikin Harusnya faktur bisa. pajak. Jadi mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada di aplikasi sebelumnya. Betul. Makanya perancangannya juga lama ya, Kak ya. Iya. Membutuhkan waktu yang
cukup lama karena datanya juga gede gitu Betul, kan. betul sekali. Oh ya, satu lagi kemarin ada yang nanya sama saya Apa Kak tuh Kak? mengenai Cortex ini data-datanya apakah sama dengan data-data di DJP online nantinya? Itu 100% pasti sama. Semua datanya sudah dimutasikan ke Cortex, jadi kawan pajak nggak usah bingung, nggak perlu bingung lagi apakah datanya bakalan terrecord semuanya ke Cortex atau tidak, semuanya bakalan terrecord semuanya Kak. Oke, bermigrasi ya Kak Iya, betul. dari DJP, dari sistem yang sebelumnya ke Cortex. Oke, ada lagi mungkin tambahan Kak? Oke, kawan pajak jangan lupa untuk memadankan NIK dan NPWP 16 digit sesegera mungkin supaya kawan pajak bisa mengakses Cortex nantinya. Itu ya salah satu syaratnya. Iya, harus aktif dulu DJP online. Oke, jadi kalau misalnya kawan pajak nggak memadankan NIK dan NPWP nanti takutnya nggak bisa login ya Kak ya? Iya, takutnya ya. Cuman sebenarnya ada juga sih apa namanya pilihannya untuk login itu, login ke Cortex itu kan ada 3 pilihan. Ya. Yang satu, kalau dia punya akun DJP online, maka dia harus lupa password ya di Cortex itu nantinya. Tapi kalau misalkan dia memang belum punya akun DJP online, dia bisa daftar. Menunya ada di daftar. Di registrasi ya? Ya, di registrasi itu atau namanya permintaan akses ya kalau nggak salah, permintaan akses. Tapi kalau dia belum punya NPWP, dia harus registrasi. Registrasi. Dia ada menu daftarnya. Oke, kalau gitu sekian ya Kak mengenai pembahasan kita mengenai Cortex ini. Semoga nanti ketika launching dimudahkan ya, berjalan lancar, dan untuk kawan pajak mungkin yang ini apalagi dan nggak